Berikutnya sebelum diulas lagi tentang bangun kekayaan tanpa riba ini, saya pengen membacakan beberapa banyak ini ya, sebenarnya banyak pertanyaan gitu kan. Tapi biar saya sapa semuanya ini ya, biar teman-teman yang di sana itu nanti kalau nggak di nggak disampaikan itu nggak enak Pak gitu Pak. Karena ini kemarin kalau yang di Tuban itu teman-teman, wah pertanyaanku nggak dibaca gitu kan. Nah, ini saya baca ini, mumpung saya jadi hostnya. Kalau Bang Aswandi nggak janji saya ya, kira-kira begitu. Ini tapi cepet aja, kurang lebih ini Pak Ebi pertanyaannya hampir sama lah tentang riba, dilihat dari apa dari pribadi, dari pemerintah begitu kan, keadaan yang ada di sekitar kita. Nih dari Ela Mutiasari Magistra Utama Tegal. Halo Magistra Utama Tegal. Nah ini Magistra Utama Tegal ingin menanyakan Pak Ebi, apakah meminjam uang di bank atau koperasi atau badan sejenis digolongkan dengan riba? Seperti itu. Ini saya baca semuanya Pak Ebi ya. Nanti karena semuanya ada hubungannya ini. Kemudian dari Magistra Utama Surabaya, Madinatul Munawaroh. Ini bentuk riba yang diterapkan di Indonesia seperti apa? Dan bagaimana cara menanggapinya? Wah, ini. Terus berikutnya lagi, mana ini? Suratno, Magistra Utama Madiun. Oh, ini banyak yang pertanyaan dari ini Magistra Utama. Kondisi bank di Indonesia saat ini lebih banyak bermunculan bank syariah maupun leasing. Apakah bank tersebut benar-benar terbebas dari riba? Dan apa hukumnya orang yang kerja di perusahaan tanpa menerapkan hukum Islam, dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pekerja, perusahaan, dan pemerintah? Itu. Kemudian mana ini? Dari Magistra Utama Tegal, Silvatun Ikhlasati. Apabila permainan bank itu riba, mengapa masih banyak yang melakukan? Kira-kira gitu Pak Ebi. Ini rangkuman dari beberapa pertanyaan sahabat pejuang di luar. Monggo Pak Ebi. Ya, terima kasih Mas Teguh, terima kasih untuk adik-adik, anak-anakku yang ada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dari terutama Magistra Utama ini kan anak-anak yang masih kuliah ya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh tadi hampir menanyakan, kalau memang riba itu dilarang, kenapa kok masih banyak? Kenapa juga kok orang itu mau menggunakannya gitu kan? Nah, dalam perjalanan IIBF ya, tidak hanya IIBF saya rasa, tetapi kita berbicara tentang riba. Riba itu kalau kita mau ekstrim diperbandingkan itu dengan sebuah konsep yang konsep syariah. Syariah itu apa artinya sih? Syariah itu artinya adalah sebuah cara gitu yang Allah redho gitu. Jadi ternyata di dalam dunia ini ya, sebelum saya jawab, kita perlu memahami bahwa di dalam dunia bisnis, bisnis itu diciptakan untuk apa sih? Gitu. Bisnis itu diciptakan untuk menciptakan uang, gitu. Jadi kalau bisnis itu tidak diciptakan untuk menciptakan uang, maka dia akan menciptakan persoalan, gitu. Jadi bisnis bukan untuk menciptakan aset, ya aset itu cash, itu duit itu terakhir, gitu kan. Nah, di dalam kita berbisnis itu ada dua golongan utama. Dua golongan besar ya. Dua golongan besar. Yang pertama adalah yang kita sebut mazhab jalan panjang, Mas. Mazhab jalan panjang. Mazhab jalan panjang itu begini, kalau saya mau berbisnis, saya mau menciptakan duit gitu. Saya harus berbisnis di mana bisnis itu saya mesti jelas gitu. Oh, produksinya bagaimana? Kemudian saya membuat nilai tambahnya di mana, menjualnya bagaimana, mengirim bagaimana, menagih bagaimana sehingga ada keuntungan, dan keuntungan itulah duit
uang cash yang diciptakan dari bisnis. Artinya apa? Bahwa untuk menciptakan uang dari bisnis mazhab jalan panjang ini, itu harus ada terjadi produksi. Kalau enggak terjadi produksi, ada terjadi perpindahan barang. Kalau enggak terjadi perpindahan barang, ada terjadi jasa di sana. Ada terjadi nilai tambah, macam-macam. Tapi semua proses itu terjadi, maka akan tercipta uang. Gitu. Nah, di dalam ilmu ekonomi hari ini itu disebut sektor real. Gitu. Inilah mazhab jalan panjang. Gitu. Urusannya panjang, namanya juga mazhab jalan panjang. Mas harus membangun, ya kan, harus membebaskan ini yang bisnis properti, harus membuat tower, ya kan, capek mas, gitu. Tower, ya kan, udah dibuat di sini, udah selesai, harus pindah lagi, gitu. Kalau udah nggak pingin duit, ya sudah boleh berhenti. Masih pingin duit, masih harus kerjaan lagi, gitu. Bulldosernya rusak, harus diperbaiki, ya kan, itu menciptakan services, gitu. Kita ngajarin orang dan sebagainya, jual buku. Itu sektor real, gitu. Mazhab jalan panjang. Nah, ternyata di samping mazhab jalan panjang ada mazhab yang lain, namanya mazhab jalan pendek. Ya, nah mazhab jalan pendek itu begini, saya bisa menciptakan uang tanpa harus terjadi perdagangan, tanpa harus terjadi services, tanpa harus ada perpindahan barang. Kalau perlu nggak ada barangnya, nggak ada apa-apa, gitu. Tanpa harus ada sektor real, intinya begitu. Nggak ada urusannya, mau ada mau nggak ada urusannya. Tapi saya bisa menciptakan. Ini yang namanya mazhab jalan pendek. Nah, bagaimana bisnis ini menciptakan uang? Itu ada 3 instrumen. Ya, instrumen pertama itu disebutnya itu terjadinya itu di meja judi, gitu. Jadi orang di meja judi kan nggak ada perdagangan. Kartunya salah, Anda hilang duitnya. Saya kartunya benar, saya dapat, gitu. Intinya itu. Nah, tetapi di dunia ini orang paham bahwa perjudian ini mengakibatkan keburukan yang luar biasa. Bunuh-bunuhan orang, bangkrut orang, segala macam. Maka dilarang oleh negara. Negara itu tahu bahwa judi itu enggak boleh, enggak baik, gitu. Kalaupun ada itu dilokalisir di Las Vegas, itu di Las Vegas pun anak saya ngajak anak, gitu kan, kita itu kan mau main itu mas, mau main jackpot itu kasino ya, main mas kita di sana, gitu ya, main untuk biar kelihatan kayak orang hebat itu kan, kayak apa sih main judi gitu kan. Nah jadi anak saya itu ditegur, how old are you, gitu. 17, oh you cannot play. Padahal cuman mainan, gitu. 17 tahun nggak boleh. Itu negara Amerika, gitu. Dia paham gitu kalau anak 17 tahun itu walaupun main, gitu. Di situ kan ada 2 orang yang bermain game itu. Satu itu penjudi beneran, yang kedua orang-orang kayak saya gitu yang pingin masukin duit, keluar angkanya berapa gitu, itu habis itu ya pergi gitu. Kalaupun dapat ya kita masukin lagi ya kan gitu. Gitu ya, saya enggak lah berjudi mas ya gitu. Masa presiden EIB berjudi, ya enggak mungkin Jalan banget. pendek Ya. Jadi mereka paham gitu. Nah, instrumen yang kedua itu namanya uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastian itu contohnya begini. Itu di pohon itu ada berapa mangganya? Wadah, pokoknya sekian lah saya bayar. Itu belum tentu berapa, mesti matang atau belum dan sebagainya. Orang belum, baru pentil-pentil itu kan, tahu nggak pentil itu namanya bunganya atau apa? Itu nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh. Itu menciptakan uang. Jadi Anda bisa dapat duit dari situ. Nah ternyata manusia itu hari ini juga mulai menyadari gitu. Karena banyak praktek-praktek bisnis yang hanya mengandalkan ketidakpastian ini. Orang dapat
batu bara, ya kan? Konsesi batu bara, kemudian diperkirakan isinya batu bara berapa. Dari situ dia investasi itu, dia ngurus izin segala macam habis 50 juta, dia jual itu bisa 50 miliar jadi 400 miliar. Negara nggak dapat apa-apa gitu, nggak ada orang yang kerja di sana. Gitu, tidak ada kapal, tidak ada eksploitasi dan sebagainya, nggak ada manfaat gitu. Sektor real tidak bergerak. Nah, itu hari ini manusia juga mulai gitu. Maka ketika Sarkozy itu, Nicolas Sarkozy itu, kita kan mengadakan Forum Ekonomi Internasional itu ya, pembicara SBY hadir di situ. Sarkozy mengatakan bahwa kapitalisme hari ini itu menjadi sesat dan merugikan karena uncertainty ini yang diperdagangkan gitu. Ketidakpastian itu boleh diperjualbelikan, padahal tidak terjadi sektor real bergerak gitu. Maka dia bilang ini harus kita hapus. Maka yang namanya Wall Street, ya kan, didemo oleh orang, gitu di mana-mana. Ya, Sodik itu pernah mau mendemo BEJ juga, gitu kan, karena memahami ini. Tapi Sodik kan bergerak sesudah Sarkozy ngomong, ya kan, gitu, bukan dia dapat hidayah, gitu. Nah, itu dua instrumen, Mas. Ada satu instrumen yang manusia hingga hari ini itu tidak memahami. Tetapi Islam itu berpikir itu telak gitu. Jadi kalau orang ini hasil pemikiran, ini out of the box gitu loh. Kok tiba-tiba Islam itu, Islam sama, judi nggak boleh kata Islam. Ketidakpastian nggak boleh gitu. Sebelum Sarkozy itu menyadari, Islam udah bicara. Tetapi tidak hanya itu, Islam itu punya satu gagasan gitu. Kalau ini disebut gagasan, ini yang orang nggak kepikir semua. Namanya interest gitu. Jadi Islam mengatakan kamu tidak boleh menciptakan uang itu dari interest. Nah, itulah yang disebut riba. Interest itu riba gitu. Bunga. Ya, bunga. Jadi yang orang tidak mampu menangkap gitu. Nah, jadi kalau tadi itu 3 instrumen itu adalah yang di hari ini disebut sektor keuangan. Jadi manusia tidak boleh menciptakan duit dari sektor keuangan, intinya itu. Nah, tapi karena tidak diketahui, hari ini kan kemana-mana. Bahkan yang namanya transaksi di sektor keuangan itu 95% besarnya. Sektor realnya hanya 5%. Maka disebut bubble ekonomi gitu. Coba Anda bayangkan. Di BEJ setiap hari itu ada transaksi itu puluhan triliun setiap hari gitu. Kalau itu terjadinya di Tanjung Priok gitu, berapa kapal itu yang ngangkut barang, berapa banyak orang ngantri, berapa banyak orang, dan itu barang itu pindah bertriliun-triliun setiap hari. Tapi sayang terjadinya hanya di BEJ gitu, yang tidak menciptakan apapun. Nah, ini Islam itu enggak mau gitu, enggak boleh. Kamu enggak bisa cari duit kayak gitu. Gitu. Nah, ini yang disebut riba gitu. Nah, kalau pertanyaannya itu, Pak, kenapa sih gitu? Begitu banyak orang-orang yang menggunakan riba gitu. Ya jawabannya itu, mereka yang tidak mendapat hidayah gitu. Belum gitu. Apalagi kalau pemimpinnya nanti yang dapat hidayah ya. Wah, insya Allah ya paling enggak gini, riba kan urusannya urusan pribadi nih gitu. Gitu paling enggak ya kalau Anda mau ke bank tadi, Pak, apakah semua bank? Ya enggak gitu. Ada bank konvensional ini, ada bank syariah. Nah, ini sesuatu yang paling susah. Kenapa orang pakai kartu kredit? Gitu. Padahal kartu kredit itu jelas gitu ya, udah membuat bangkrut banyak orang gitu. Habis Anda itu. Gitu. Satu gitu. Karena terlalu banyak orang yang menggunakan sehingga merasa bahwa itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Sama seperti saya itu bilang sama anak saya, "Nak, kamu kan di sini masih ketemu anak-anak teman-temanmu di Al-Azhar, kamu sholat, semua sholat. Nanti di Amerika itu semua orang nggak sembahyang, Nak." Itu Papa kasih tahu hari ini ya,
Yang kamu lihat itu belum tentu benar. Karena yang pasti benar itu yang Allah itu katakan. Gitu. Jadi kalau Allah bilang perintah sholat itu akan membuat kamu sukses, maka kamu sholat. Gitu. Enggak usah lihat temenmu enggak sholat. Enggak, mereka itu yang mereka pegang itu belum tentu benar. Yang pasti benar itu adalah yang dari Allah. Nah, hari ini kita berbicara riba, gitu. Allah itu melarang, Mas. Akan aku hancurkan riba, akan aku suburkan sedekah. Nah, kalau orang ngomong saya bisa sukses itu dengan riba itu, enggak mungkin, gitu. Enggak mungkin. Pasti hancur karena Allah mengatakan seperti itu. Entah itu waktunya kapan ya Pak Ebi ya. Urusan Allah gitu Urusan ya kan. Allah, ya. Kamu pasti mati enggak gitu. Mati enggak Mas Teguh kira-kira Mas? Mati Pak Ebi. Pasti ya? Pasti itu. Kapan waktunya itu? Ya ini Ya, alam urusan itu ya. Allah. Ya sama sama riba lah gitu kan. Gitu. Oke lah, Pak Ya, Ebi. gitu. Ya. Jadi gini, oke, kartu kredit itu tadi juga banyak ini lah membuat kita terpuruk gitu kan. Banyak Ya. contohnya. Banyak contohnya. Terus lagi tadi beberapa pertanyaan itu dia menyebutkan hari ini itu bank-bank juga memfasilitasi gitu kan. Konvensional ataupun syariah. Ya. Sehingga banyak masyarakat itu dalam keabu-abuan itu tadi, ya tidak tahu gitu kan apa melakukan ini benar ini enggak. Ini pertanyaan saya kalau Pak Ebi, dari saya Pak Ebi. Kalaupun gitu kan, kalaupun Pak Ebi itu diberikan kesempatan untuk memimpin negara ini, apa itu yang harus dilakukan bidang ekonomi atau minimal bahwa gerakan tema gitu kan, masyarakat itu harus jauh dari riba, itu apa kira-kira seperti itu Pak? Jadi gini Mas, riba itu sebuah konsep ya. Tentu ketika berbicara Anda ini kita kan memimpin Mas hari ini kan. Cuman Anda mungkin bingung antara memimpin sama menjabat ya. Kita kan memimpin ini pada datang hari ini kan, pada berubah, artinya kita pimpin. Jadi dalam bidang ekonomi gitu, yang harus diciptakan itu adalah sebuah Pareto, sebuah cara bermain ekonomi mazhab jalan panjang gitu. Yang hari ini gitu, semua orang juga tahu gitu kan, bahwa sektor real kita, infrastruktur sektor real enggak gitu. Real gitu. Orang kalau Anda membangun sektor real, membangun infrastruktur itulah gitu. Itu yang diminta oleh kita gitu. Jadi tidak ekonomi itu sangat sederhana, cuman manusia itu membuat terlalu rumit. Ya, dan syariah itu dibicarakan itu seolah-olah itu waduh bagaimana gitu. Lah kita ini kan sholat itu ya syariah gitu kan. Gitu kan. Itu kita berusaha itu ya sebuah syariah. Jadi bukan sesuatu yang harus, makanya saya tidak menggunakan terminologi itu karena orang itu sudah memframe gitu dalam perspektifnya sendiri-sendiri. Tetapi membangun Indonesia, membangun Amerika, membangun Cina juga, yang harus dibangun itu adalah fundamental ekonomi yang disebut sektorial gitu. Hari ini kenapa Amerika itu suku bunga ya, kalau kita ngomong suku bunga, kita kan katanya Muslim banyak gitu, suku bunganya paling tinggi gitu. Kok Amerika yang tidak ada muslimnya suku bunganya rendah banget 0, sekian gitu. Ya karena mereka itu lebih islami dari kita. Cina itu lebih islami dari kita gitu. Buktinya pengangguran lebih sedikit itu ciri-ciri islami. Karena pengangguran yang sedikit mencerminkan sektor real yang besar gitu. Nah, Indonesia ya kita berangkat haji setiap hari dan sebagainya, tapi enggak islami kita membangun. Ya, jadi tidak ada dikotomi itu, nanti orang takut Mas gitu kan. Wah, ini kalau sistemnya ini bagaimana ini anti riba dan sebagainya. Sektor real itu adalah sebuah ekonomi yang harus dibangun. Ya, gitu Mas. Oke, Pak Ebi. Ngomong-ngomong nanti di belakang layar saya pengen nanya ke antum. Kenapa antum nanyanya seperti itu? Iya, gitu. Ini presiden. Iya kan? Ini pertanyaan yang berbahaya dan mengandung fitnah juga ini, ya kan? Ini namanya kan ngomong baik-baik aja Pak Ebi kan, ngomong baik-baik aja. Kalaupun ada malaikat lewat itu ya kita amini bareng-bareng kan. Ini hari Jumat, saya rasa seperti itu ya kan. Baik, sahabat pejuang Beli Indonesia,
karena ini hampir di penghujung acara, sebelum nanti Pak Ebi akan menyampaikan closing statement, kita akan break sejenak dengan sesudah quote-quote yang berikut ini. Terima kasih.